Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eca Jambul 86. Dan langsung aja guys ya, video kali ini gue dapat notifikasi dari Gojek nih guys, dimana ada fitur terbaru nih guys. Jadi kita nanti ada disuruh ngisi ya guys ya. Jadi di sini kita buka aplikasi driver Gojek kita, lalu kita klik aja di foto profil kita dan kita lihat di fitur pesan ya guys ya. Nah di fitur pesan ini sorry guys, nanti di sini kita kliknya di foto profil dan kita klik di tips pintar ya guys ya. Nah di sini gue tadi dapet notif dari Gojek dimana ada tips atau fitur terbaru untuk masalah pelaporan orderan fiktif ya guys ya. Nah di sini kita akan cari yang tadi kita dapat apa namanya, ini guys, yang baru di aplikasi kamu. Nah di sini kan ada 2 dari 3 ya guys ya, yang dimana 2 itu kan sebenarnya gue udah nyelesain soalnya ya. Nah ini ada tambahan 1, jadi ada 1 lagi yang belum gue selesaikan nih guys. Jadi di sini ada yang namanya yang terbaru di aplikasi, dimana aplikasinya itu adalah fitur tambahan atau cara lapor objek tidak pakai lama. Oke, kalau gitu langsung aja kita klik di cara lapor objek tidak pakai lama. Oke, kalau sudah kita klik di sini itu kita disuruh nonton video dulu guys, paling lama kurang 2 menit 13 detik. Oke, kita lihat aja langsung guys ya untuk videonya. Bang, udah tahu belum nih ada fitur baru di aplikasi kita buat laporin videonya ya guys ya. Oh iya? Kita perhatikan dulu apa-apa saja yang nanti yang dijelaskan di sana untuk kita mengisi di kerjakan tes. Hemat waktu dan gak akan mempengaruhi performa kita kalau pelaporan dilakukan pada saat order masih berjalan dan terbukti order fiktif. Gimana cara pakainya bang? Jadi, waktu abang lagi terima order dan abang curiga nih kalau ini order fiktif, abang geser ke atas tampilan order untuk lihat tombol bantuan. Guys ya. Terus abang klik tombol bantuan, videonya itu pilih sudah ada kendala dengan pelanggan semuanya. Terus pilih laporkan order fiktif. Nah, halaman ini adalah halaman yang paling penting nih bang. Di sini abang disuruh pastiin udah menghubungi pelanggan 3 kali belum. Kalau belum, dihubungi dulu. Terus abang juga dikasih contoh cara identifikasi order fiktif. Misalnya pelanggan tidak dapat dihubungi, nama pelanggan mencurigakan, lokasi titik pengantaran tidak wajar, dan lain-lain. Pastiin abang pilih alasan kenapa abang merasa ini order fiktif. Terus kirim laporan dengan klik kirim ya. Terus habis bikin laporan, kita harus ngapain lagi bang? Nah, nanti abang bakalan dapat konfirmasi laporan dari aplikasi. Kalau udah muncul notifikasi seperti ini, tandanya laporan abang sudah diterima. Kalau beneran order fiktif, dalam beberapa menit ordernya akan dibatalin otomatis dari sistem Gojek. Pembatalannya nggak akan mempengaruhi performa abang, dan abang akan mendapatkan notifikasi kayak gini. Kalau ordernya ternyata bukan order fiktif, abang akan terima pesan seperti ini pada kotak pesan, dan abang bisa lanjutin menyelesaikan order. Tapi, kalau pelanggan masih abang anggap mencurigakan, abang bisa telepon call center untuk membatalkan ordernya. Wah, mudah ya bang. Bener-bener hemat waktu dan pulsa. Jadi sekarang kalau sampai ada order fiktif, bisa Ini ditangani gue juga dengan pernah cepat ngalamin oleh nih. tim Gojek. Mantap, Bang. Bang. Orderan food tapi fiktif. Oke guys, jadi itu ya guys ya videonya ya, sudah untuk apa masalah penjelasan yang dimana bagaimana sih untuk cara melaporkan orderan fiktif itu atau fake melalui email yang ada di aplikasi driver Gojek. Oke, kita sudah lihat videonya, lanjut saja ini dari 1/3, yaitu 1 ya, kita sudah lihat videonya, kita klik yang kedua. Nah di sini ada penjelasannya guys ya. Langsung kita bacakan aja guys ya.
Gojek telah menghadirkan fitur pelaporan order fiktif agar Anda dapat cepat melaporkan adanya order fiktif melalui aplikasi. Dengan fitur ini diharapkan pelaku order fiktif dapat lebih cepat ditangkap dan Anda dapat melanjutkan orderan yang benar. Kemudahan yang Anda dapatkan dari fitur pelaporan orderan fiktif. Nah, ini yang pertama, tidak perlu menghabiskan pulsa untuk menghubungi call center. Kedua, tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan konfirmasi apakah ini order fiktif atau bukan. Validasi akan dilakukan secara otomatis dan bila benar order fiktif maka order tersebut akan dibatalkan oleh sistem. Dan yang ketiga, pembatalan order tidak akan mempengaruhi performa ketika pelaporan dilakukan pada saat order masih berjalan dan terbukti order fiktif. Untuk mengetahui jenis dan ciri-ciri order fiktif, Anda dapat mempelajarinya pada modul Kenali dan Hindari Order Fiktif. Berikut tata cara penggunaan fitur pelaporan order fiktif. Oke guys, kita lanjut ke halaman yang ketiga. Nah, ini untuk tata caranya guys ya. Tata cara pelaporan order fiktif ketika Anda sedang menerima order dan Anda mencurigai ini adalah orderan fiktif. Nah, di sini maka berikut adalah tata cara penggunaan fitur pelaporan order fiktif. Yang pertama, geser ke atas tampilan order untuk melihat tombol bantuan. Jadi kalian geser ke atas ya guys ya, untuk dimana melihat adanya tombol bantuan di aplikasi layar driver Gojek online. Nah, di sini yang kedua, klik tombol bantuan. Nah, di sini kita klik tombol bantuan yang diberi tanda kotak warna merah ini guys. Nanti kita klik tombol bantuannya, lalu pilih kendala dengan pelanggan. Jadi kan di sana ada pilihan-pilihannya guys ya. Mungkin ada kendala pada aplikasi atau kendala dengan pelanggan atau kendala dengan kendaraan saya bermasalah. Dikarenakan kita ini kan kita mencurigakan orderan ini itu orderan fiktif, jadi kita klik yang kendala dengan pelanggan. Artinya kalau kendala dengan pelanggan itu mungkin yang tadi yang ada di video tersebut ya guys ya, kita sudah teleponi customer sampai 3 kali tidak diangkat, terus kita sudah sampai ke tujuannya ternyata orangnya nggak ada ya, pokoknya berbagai masalah yang adanya pada customer, kendalanya yang ada pada customer. Oke, lanjut di sini ya guys ya. 4, pilih laporkan order fiktif. Nah, di situ nanti kalau kalian sudah mengklik kendala pada pelanggan, nanti tampil lagi guys. Ada tulisan-tulisan di sana, laporan order fiktif, kendala GoRide, kendala GoFood, GoShop dan GoMart atau kendala GoSend. Di sini karena kita sudah mencurigai orderan ini orderan fiktif, kita klik aja di laporan order fiktif ya guys ya. Nah, di sini lalu kita disuruh yang kelima, isi form untuk memilih alasan kenapa Anda merasa ini adalah order fiktif. Lalu klik kirim. Nah, di sini ada macam-macamnya guys ya. Nanti di sana ada pilihan-pilihannya. Nah, dan jangan lupa juga nih guys, kalian kalau misalkan dapat orderan, terus ketika kalian sudah mencurigai orderan itu orderan fiktif, jangan sampai lupa kalian mengingat nomor ID si customer atau ID orderannya guys ya. Untuk mengantisipasinya biar tidak hilang atau bagaimana, kita screenshot aja guys untuk ID customernya atau ID orderannya. Nah, di sini yang ada di kotak garis merah ini nomor order ya guys ya. Nomor order itu nomor ID order atau nomor ID-nya si customer. Biasanya itu nomor ID-nya itu ada di paling bawah ya guys ya. Nah, terus di sini juga untuk laporan order fiktif ya guys ya. Di sana ada pilihan-pilihannya, nanti tinggal kalian centang aja atau klik ya, klik tanda centang. Nanti kalian pastikan alasan-alasan yang kalian centang itu sudah kalian lakukan. Nah, terus kalau misalkan kalian sudah mencentang di tombol tanda centang itu, tinggal kalian klik
tanda yang ada kotak warna hijau tulisan kirim. Nah nanti kalian langsung klik aja kirim kalau kalian sudah mencentang dengan klik tanda centang yang dimana kalian sudah menjalankan tahapan-tahapan kendala dari orderan fiktif tersebut. Oke, lanjut yang keenam, Anda akan menerima konfirmasi laporan dari aplikasi. Nah nanti ketika kalian sudah mengirim atau mengklik tanda kirim, nanti ada gambar di layar kalian itu atau di layar aplikasi driver itu ada gambar seperti ini guys ya. Nah nanti kalau misal memang sudah ada gambar seperti ini, berarti laporan driver itu atau laporan kalian itu sudah terkirim dan sudah dibaca oleh sistem. Nah kalau misal sudah nongol gambar seperti ini, nanti kita tinggal klik saja oke. Nomor 7, order ini akan dibatalkan oleh sistem dalam beberapa menit jika terbukti order ini adalah order fiktif dan Anda dapat menerima order kembali. Catatan untuk nomor 1, jika order ini fiktif maka Anda akan mendapatkan notifikasi pada halaman order, email, dan kotak pesan Anda. Order akan dibatalkan secara otomatis dari sistem. Berikut adalah tampilan notifikasi pada layar Anda. Nah, nanti kalau misalkan laporan kalian sudah diterima dan ternyata dari pihak DSU atau kantor sudah mengecek bahwa benar-benar laporan Anda adalah laporan orderan fiktif, nanti akan secara otomatis orderan itu dibatalkan oleh sistem. Nah, nanti tampilannya di layar kalian itu seperti ini guys ya, ada tulisan order ini udah di cancel, mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya, selamat bekerja kembali. Nah nanti tinggal kalian klik aja oke, berarti nanti kalian sudah bisa mendapatkan order kembali. Berikut adalah tampilan notifikasi melalui kotak pesan. Nah nanti kalau misalkan kalian sudah mendapatkan notifikasi pesan seperti ini, berarti orderan itu memang benar-benar orderan fiktif ya guys ya, atau opik. Nah oke, lanjut yang kedua, jika order ini tidak fiktif, order tidak akan dibatalkan. Anda akan mendapatkan notifikasi melalui kotak pesan Anda seperti berikut dan Anda dapat melanjutkan menyelesaikan orderan. Nah nanti ketika dari laporan yang kalian laporkan ternyata dari sistem ini mungkin dia akan mengecek si aplikasi customer ya. Nah ketika dari sistem aplikasi customer dihubungi oleh pihak DSU atau sistem, ternyata si customer ini menjawab, berarti orderan ini ternyata orderan yang bukan fiktif ya guys ya. Jadi di sini ada catatan, berdasarkan hasil pengecekan yang kami lakukan, order yang Anda laporkan tidak teridentifikasi fiktif. Silakan melanjutkan order dan mencoba untuk menghubungi pelanggan kembali. Apabila order masih berlangsung, apabila Anda masih memiliki kendala atas order tersebut, silakan menghubungi CS Gojek. Terima kasih. Nah, dari sistem kan sudah mengecek aplikasi si customer. Jadi ketika sudah dicek ternyata mungkin bisa dihubungi. Cuma dari kita aja, sistem kita aja mungkin tidak bisa dihubungi atau bagaimana, kita kurang tahu ya gitu. Mungkin nanti akan dapat notif seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini ya guys ya, untuk materi-materinya yang nanti akan kita kerjakan di kerjakan tes. Jadi semuanya sudah kita lihat, langsung aja kita kerjakan tes. Oke, perhatikan informasi di bawah ini sebelum memulai tes ya. Untuk jumlah soalnya ada 4 pertanyaan dan batas nilai kelulusan itu nilainya adalah 75. Selamat mengerjakan. Oke, kita mulai aja tesnya guys ya. Di bawah ini manakah yang merupakan keuntungan dari menggunakan fitur pelaporan order fiktif? Untuk jawabannya ada: tidak perlu menghabiskan pulsa untuk menghubungi call center, tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan konfirmasi apakah ini orderan fiktif atau bukan, pembatalan order tidak akan mempengaruhi performa ketika pelaporan dilakukan pada saat order masih berjalan dan terbukti order fiktif. Yang terakhir adalah semua jawaban benar. Kalau dilihat dari
pertanyaannya dan jawabannya itu sepertinya jawabannya itu semuanya benar ya guys ya. Karena apa? Kita kalau sudah ada fitur tersebut, kita tidak perlu harus menghabiskan pulsa untuk menghubungi call center, tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan konfirmasi. Terus untuk pembatalan order juga kan tidak mempengaruhi performa kita guys ya. Jadi ini kita akan jawab semua jawaban benar. Oke, berikut, kapankah penggunaan fitur pelaporan order fiktif yang tidak akan berpengaruh pada performa Anda? Di sini ada pertanyaan, kapankah penggunaan fitur pelaporan order fiktif yang tidak akan mempengaruhi pada performa Anda? Di sini ada jawabannya adalah sedang menjalankan order, sesudah menjalankan order, atau sebelum menjalankan order. Nah, di sini pertanyaannya hati-hati guys ya, takutnya nanti kejebak ya. Kapankah penggunaan fitur pelaporan order fiktif? Nah, nanti ketika kalian melaporkan orderan fiktif, itu kan berarti otomatis kalian atau para driver itu sedang menjalankan order ya guys ya. Kalau sebelum menjalankan order kan ngapain kita harus melaporkan, karena kan kita belum menjalankan. Nah, kalau misalnya sesudah menjalankan order otomatis kan orderan itu bukan orderan fiktif karena kita sudah menyelesaikannya. Nah, untuk yang terakhir, kapan saja? Ya tidak mungkin kapan saja, karena kan ini kan orderan ini kan bisa dilaporkan ketika pada waktu kita sedang menjalankan dan tidak ketemu sama orangnya, tidak bisa dihubungi orangnya. Jadi seperti itu guys ya. Jadi kita akan menjawab untuk pelaporan orderan fiktif itu ketika kita sedang menjalankan orderan. Tapi kita cek dulu guys ya, ini takutnya kita kejebak untuk jawabannya guys ya. Kalau sebelum menjalankan order, kan kita belum menjalankan order, otomatis kan berarti kan itu belum tahu orderan itu fiktif atau tidak. Oke, kita jawab aja sedang menjalankan order. Lanjut berikutnya. Berikut adalah yang akan terjadi jika Anda melaporkan order fiktif melalui fitur pelaporan order fiktif dan terbukti benar, kecuali, nah ini hati-hati guys ya. Di sini kan ada kata kecuali. Jadi kalau orderan itu benar-benar fiktif dan pelaporannya terbukti benar, itu kan pasti akan dibatalkan otomatis oleh sistem ya. Tapi di sini hati-hati, ada kata kecuali. Oke, kita lihat jawabannya. Order akan dibatalkan secara otomatis dari sistem. Itu pasti benar ya guys ya, karena kalau memang benar-benar fiktif dari sistem di data atau di deteksi, berarti sistem itu akan membatalkan secara otomatis orderannya. Terus yang lanjut jawabannya ada di sini bawahnya, tidak akan berdampak pada performa. Nah ini benar juga guys ya. Kalau memang terbukti orderan itu fiktif, performa kita itu tidak akan terdampak kalau dibatalkan oleh sistem. Oke, lanjut, akan berdampak pada pengurangan forma. Nah ini sudah jelas ya guys ya. Terus yang terakhir, Anda dapat kembali menerima order setelah order dibatalkan. Ini kita jawab aja yang di jawaban nomor 3 guys ya. Akan berdampak pada pengurangan performa. Di sini kan soalnya itu kan memang benar-benar terbukti orderan fiktif. Kalau orderan fiktif benar dari sistem juga terdata deal atau oke, otomatis kan dari sistem kan akan membatalkan si orderan fiktif tersebut. Nah, performa kita itu tidak akan mengurangi atau tidak akan berkurang. Di sini ada jawaban akan berdampak pada pengurangan performa. Berarti yang nomor 3 ini guys ya. Ini salah karena kan di sini ada soalnya itu ada jebakan kecuali. Berarti kita akan klik yang akan berdampak pada pengurangan forma. Oke, lanjut berikut. Yang terakhir, di mana Anda dapat menemukan fitur pelaporan order fiktif. Nah, ini guys ya. Di sini kalian harus hati-hati guys ya. Di mana Anda dapat menemukan fitur pelaporan order fiktif. Nah, di sini ada jawabannya. Fitur halaman bantuan, ada driver blog, ada call center, dan ada fitur riwayat order. Kalau tadi kita lihat di videonya itu
atau di materi penjelasan tadi guys ya, ini ada di fitur halaman bantuan. Karena apa? Kalau kita dapat orderan fiktif, kita kan akan menggeser layar aplikasi kita guys ya. Kita geser layar ke atas, lalu di situ kan ada fitur, ada tulisan bantuan. Di situ kan nanti kita akan klik fitur bantuan, itu nanti akan nongol masalah kendalanya seperti apa. Nah, terus disuruh menjelaskan bagaimana Anda sudah menghubungi customer atau belum. Nah, di situ nanti akan ada pelaporannya. Jadi di sini kita akan klik fitur halaman bantuan. Oke, ini kita sudah selesai. Kita kalau belum pasti atau belum yakin, kita bisa ngecek lagi, klik sebelumnya. Kita bisa cek lagi jawaban kita. Kalau misalnya kurang yakin, nanti kita bisa ubah. Tapi kalau memang sudah yakin, langsung aja kita klik selesai ya guys ya. Di sini kita selesai. Nah, di sini ada catatan lagi nih, atau diingatkan kembali. Periksa lagi sebelum dikumpulin. Pastikan Anda yakin sama jawaban Anda dan periksa lagi sebelum dikumpulin ya. Nah, kalau kalian masih belum yakin untuk jawaban kalian bisa periksa lagi di tombol periksa lagi. Tapi kalau memang sudah yakin dan sudah paten dan udahlah, kita udah baca tadi materinya, sudah lihat videonya, kita juga sudah jawab jawaban dari soal-soalnya, langsung aja kita klik kumpulin. Dan kalau kita klik kumpulin ini berarti kita langsung akan melihat nilai atau hasil dari yang soal-soal kita jawab tadi. Oke, ini saya langsung klik kumpulin ya guys ya. Nah, di sini alhamdulillah nih guys ya, mantap, lulus, nilai Anda 100. Untuk modul cara laporan OVIK nggak pakai lama. Jadi di sini hasil yang punya gue nih guys ya. Mudah-mudahan kalian juga bisa ngikutin ya guys ya. Hasil tesnya adalah 4 betul, 0 salah, dan dinyatakan lulus pada Jumat tanggal 16 Oktober jam 21:26 waktu Indonesia bagian barat. Oke, kalau gitu sini kan ada tanda atau gambar jempol ke atas dan jempol ke bawah. Apa modul ini bermanfaat? Ya, kita klik aja ya untuk jempol yang ke atas. Nah, kalau misalkan apa yang udah oke nih, kita klik aja tanda centang empat-empatnya guys ya. Kenapa? Materinya membantu saya. Tadi kan kita sudah melihat materi-materinya, videonya, terus materinya mudah dipahami. Dari istilah kata kenapa bisa dipahami, bukan hanya materi tulisan tok, tapi kita sudah melihat video-videonya, jadi kita mudah untuk memahaminya. Dan untuk format materinya menarik, kita klik aja untuk tanda centang atau centang. Dan soal tes mudah dimengerti karena kita sudah melihat materi yang tertulis dan kita sudah melihat video-videonya itu tadi guys ya. Oke, langsung aja kita klik kirim masukan. Oke, makasih buat masukannya. Nah, di sini guys ya, untuk fitur terbaru, dimana fitur itu menyatakan bahwa fitur untuk pelaporan orderan fiktif. Jadi kita bisa langsung melakukan pelaporan lewat email ya. Karena kalau yang dulu itu kan kita kalau mendapatkan orderan fiktif, kita harus telepon customer dulu, atau kita harus menelpon call center dulu, dan itu akan menghabiskan banyak biaya pulsa. Tapi untuk sekarang dari pihak Gojek sudah melakukan fitur terbaru, yaitu fitur pelaporan orderan fiktif, dimana kita nanti kalau mendapatkan orderan fiktif bisa langsung kita laporkan lewat aplikasi kita atau by email di aplikasi driver Gojek. Oke guys, terima kasih guys ya, untuk hari ini kita sudah menjawab untuk pertanyaan tadi untuk fitur tambahan ya guys ya. Kita sudah lulus dan alhamdulillah nilainya 100. Semoga kalian juga bisa mengikuti, nilainya juga bisa menjadi 100. Oke, kalau gitu video kali ini gue akhiri sampai di sini, dan jangan lupa untuk subscribe channel gue di Echa Jambul 86, dan jangan lupa juga untuk di like, di share, and comment.
Oke, kalau gitu gua akhiri untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capcus guys, dan salam satu aspal.